Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan Molly Black Golden di kolam beton. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Jadi ikan Molly Black Golden ini adalah salah satu jenis ikan yang sangat rajin sekali beranak atau mudah sekali untuk berkembang biak. Jadi ini cocok buat dibudidaya di rumah. Selain mudah sekali untuk dibudidaya, ikan Molly Black Golden ini termasuk jenis ikan yang sangat bandel ya dalam semua cuaca. Artinya ikan ini tidak mudah mati. Oke, langsung saja buat teman-teman yang mau budidaya ikan Molly Black Golden ini. Yang pertama, siapkan indukan. Indukan ini yang benar-benar indukan ya. Jadi teman-teman bisa beli di toko ikan hias atau bisa beli online, atau mungkin beli yang remaja tapi kemudian nanti dibesarkan dibuat indukan di rumah. Setelah indukan siap, baru kita pijahkan atau kita campur antara jantan dan betina dengan perbandingan 3:1 atau 3 betina 1 jantan. Kita campur dalam satu kolam. Setelah kita campur indukan tadi dalam satu kolam, tinggal kita merawat air, kemudian memberikan pakan yang protein tinggi ya, seperti cacing sutra atau yang lain agar si indukan betina cepat matang gonat. Kalau nanti indukannya sudah matang gonat, benar-benar matang, nanti mungkin sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sudah bisa beranak. Baru nanti anakannya kita pisah, kita taruh di kolam khusus untuk buraya yang baru menetas. Karena nanti kalau enggak kita pisah, anakan itu nanti bisa dimakan lagi oleh indukan. Untuk anakan yang baru menetas bisa kita beri pakan alami ya, seperti kutu air, artemia ataupun cacing sutra. Ataupun mungkin kalau sulit mencari makanan tersebut, bisa kita ganti pelet fengli ya, atau tepung ikan yang lembut itu, agar si buraya ini pertumbuhannya cepat. Tapi kalau teman-teman mungkin di rumah cuma punya satu kolam atau memang nggak ada tempat lain, bisa budidaya ini menggunakan satu kolam saja. Seperti yang saya lakukan, ini saya menggunakan satu kolam saja khusus buat ikan Molly Black Golden. Jadi di sini mulai dari menetas sampai yang indukan itu saya campur menjadi satu dalam satu kolam.
Tapi untuk hasil anakannya itu ya kurang maksimal, karena nanti ya tetap ada yang dimakan indukannya lagi, atau mungkin kakak-kakaknya ini yang masih remaja itu nanti juga mau atau bisa memakan buraya-buraya yang baru menetas. Untuk solusinya, yang budidaya dalam satu kolam itu dikasih tumbuhan air atau apa ya, yang penting bisa buat sembunyi buraya seperti enceng gondok atau ganggang air atau tumbuhan yang lain. Atau teman-teman juga bisa menggunakan itu raffia yang dipotong kecil-kecil itu agar buat sembunyi si burayat yang baru menetas. Jadi aman dari indukan atau remaja yang bisa memakannya. Cuma kalau sistemnya campur antara indukan sampai buraya itu dalam satu kolam, itu kelemahannya untuk yang buraya atau yang kecil-kecil itu dia akan kalah ya, kalah makan, akhirnya pertumbuhannya juga agak lambat. Berbeda dengan kalau khusus kolam untuk pembesaran dari baru menetas, itu kita pisahkan sendiri, itu nanti bisa lebih maksimal. Tapi kalau memang tempatnya hanya ada satu kolam, ya tetap bisa saja. Yang penting ya usahakan kolam itu ya yang lebar ya, yang lebar. Jadi untuk kemungkinan besar selamat dari buraya itu lebih besar daripada kolam yang kecil. Kemudian untuk pemberian makan jangan berlebihan ya, karena ketika tidak habis dimakan itu nanti bisa merusak kualitas air dan menyebabkan penyakit pada ikan moli ya. Kalau untuk di kolam saya ini memang kolamnya outdoor, jadi ya untuk air itu sangat mudah sekali hijau. Jadi ketika saya ganti air baru yang bersih, itu nanti ya mungkin nggak ada 1 minggu sudah berwarna hijau lagi. Tapi ikannya sehat-sehat. Jadi di sini saya menggunakan satu kolam buat budidaya ikan moli black golden ya. Ini mulai dari indukan, ada yang baru menetas itu saya campur jadi satu dalam satu kolam. Karena memang tempatnya di kolam saya itu full semua, jadi ya nggak bisa saya pisah. Akhirnya saya jadikan satu. Jadi ini awalnya dulu saya cuma 20 ekor, 20 ekor, kemudian berana sampai sebanyak ini. Ini awalnya cuma 20 ekor. Itu nggak saya pisah sama sekali. Itu juga bisa, cuma ya kalau kita pisah itu pastinya bisa lebih banyak lagi, karena kemarin itu ya sering sih, bukan kemarin, sering melihat buraya-buraya yang masih kecil yang baru menetas itu dikejar-kejar sama yang besar, ada yang dimakan, ada yang matinya itu ya nggak dimakan semua, cuma mungkin setengah, ada yang kepalanya hilang itu dimakan induk-indukannya. Dan di sini saya menggunakan metode air tenang ya, atau memang nggak pakai aerator, nggak pakai pompa, nggak pakai filter. Jadi ya memang murni air tenang. Tapi alhamdulillahnya ikannya sehat-sehat, jarang terkena penyakit ya.
Kalau di kolam saya ini, saya biasanya memberikan makan itu 2 kali sampai 3 kali sih. Cuma yang seringnya 2 kali saya, biasanya pagi sama sore itu. Jadi semua dalam satu kolam ini saya kasih pelet PF 500. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, itu semuanya saya kasih PF 500. Dan yang perlu diperhatikan lagi yaitu masalah hama ya. Biasanya itu ya hamanya itu ya macam-macam, ada yang katak atau mungkin ular, ya tergantung kolam teman-teman ya. Kalau di sini itu hamanya itu loh, anakan apa ya, kecapung lah. Anakan kecapung itu juga mau memakan buaya yang baru menetas. Nah itu sulit sekali menangani itu, karena ya memang resikonya di kolam outdoor yaitu itu biasanya dia akan di dalam apa namanya itu, anakan kecapung itu di dalam air itu nanti dia juga akan memakan buaya-buaya yang baru menetas ini. Jadi buat teman-teman yang mau bikin kolam atau budidaya ikan di outdoor atau di luar ruangan, teman-teman bisa menutupi kolam atau memberikan atap dari paranet bisa, atau waring atau yang lain ya, agar tidak kemasukan predator. Kalau di kolam outdoor biasanya kendalanya selain predator atau hama itu adalah perubahan suhu ya, perubahan suhu yang sangat cepat. Seperti di daerah saya saat ini kalau siang itu panas, tapi kalau malam itu kadang hujan. Nah ini biasanya suhu di air itu perubahannya itu sangat cepat sekali, dan mempengaruhi pH air. Itu akhirnya ikan-ikan hias saya yang lain itu ada yang mati. Kalau untuk yang ikan moli ini ya alhamdulillah aman-aman saja. Cuma untuk ikan hias saya yang lain itu ya ada kendalanya, ya ada kematian. Ya karena memang siangnya itu panas, kemudian malamnya itu hujan dingin. Nah akhirnya di situ ikan banyak yang mengalami kematian. Mungkin cukup sekian berbagi pengalaman saya tentang budidaya ikan Molly Black Golden ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan juga share ya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.